Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan dan meneruskan materi kitab Fathul Mu'in dengan materi yang sama, yaitu tentang masalah puasa. Kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 222. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syurituh li fardih. Syarat daripada fardu puasa aisaum walau nazron aw kafaratan aw saumastisqa in amara bihil imam. Ini dalam masalah puasa wajib. Karena puasa wajib itu meliputi puasa Ramadan atau puasa nazar. Jadi dia nazar, kalau usaha saya hari ini sukses mendapat sekian, maka besok saya mau puasa umpamanya, maka itu sifatnya wajib, namanya puasa nazar. Atau kafaroh, baik kafaratul yamin, kafaroh sumpah, atau mungkin membunuh, yaitu tebusan. Dia melanggar sumpahnya, memerdekakan budak enggak ada umpamanya, antara lain nanti ada puasa, nah itu termasuk wajib. Atau puasa ketika mau pelaksanaan istisqa, jadi di sebuah daerah lama tidak hujan, dari tokoh agama atau tokoh masyarakat menyarankan 4 hari lagi kita melaksanakan sholat istisqa, dan sebelumnya puasa, menganjurkan puasa kepada masyarakatnya. Kalau memang itu perintah dari atasan, maka itu menjadi wajib. Yang awalnya sunnah menjadi wajib. Jadi syarat daripada kefarduan puasa yang wajib ini adalah tabyitun ai iqa'un niyatih lailan ai fi ma bainah ghurubis syamsi wa tulu'il fajri walau fi shaumin mayis. Jadi niatnya itu harus dikerjakan di malam hari. Saya ulangi lagi, niat dari puasa yang wajib mencakup puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafaroh, atau puasa untuk melaksanakan sholat istisqa karena perintah dari imam, maka niatnya itu harus dikerjakan di malam hari. Batasan malam secara pandangan fikih itu baina ghurubis syamsi wa tulu'il fajri, yaitu antara terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, itulah malam. Berarti niat itu setelah isya boleh-boleh saja, jam 8 malam boleh-boleh saja. Yang penting antara terbenamnya matahari dengan terbitnya fajar. Bedanya kalau sudah masuk waktu subuh, setelah adzan subuh jam 5 pagi, jam 6, berarti puasanya tidak sah. Kecuali puasa sunnah, itu tidak menjadi masalah. Ini yang kita bahas adalah puasa wajib. Jadi niatnya harus dikerjakan di malam hari. Walau fi shaumin mumayyiz, sekalipun puasanya anak yang sudah tamyiz. Ini masih belum dewasa, cuman dia sudah tamyiz. Tamyiz sebagaimana yang sering saya singgung, yaitu bi an ya'kula wa yashraba wa yastaji wahdah. Makan minum sudah dengan sendirinya. Qala Syaihuna Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, walau syakka hal waqa'at niyatuhu qabla al-fajri am ba'dah. Jika orang itu ragu-ragu apakah niatnya itu sebelum terbitnya fajar atau setelahnya. Saya ulangi lagi, jika orang itu ragu-ragu apakah niatnya setelah terbitnya fajar atau sebelumnya, maka lam tasrih, maka niat tadi bahkan puasanya tidak sah. Kenapa? Karena li'annal asla adam huku'iha lailan. Karena secara hukum asal niat itu tidak dilaksanakan di malam hari.
Idzil aslu fi kulli hadis takdiruhu bi aqrabiz zamanin. Nah, karena setiap sesuatu yang baru itu diperkirakan dengan zaman yang paling dekat. Jadi ketika dia ragu-ragu, niat saya ini apakah sebelum azan subuh atau sudah azan, maka tidak sah niatnya. Karena niatnya tidak sah berarti puasanya tidak sah. Bi khilafi ma law nawa summa syakkah hal tala al fajr aula. Bedanya dengan sebuah permasalahan dia sudah niat. Dia sudah niat cuman dia ragu-ragu apakah sudah terbitnya fajar, apakah fajar itu sudah terbit atau belum. Maka ini sah. Karena li'annal aslah adamu tulu'ihi lil aslil madhkur, karena hukum asal fajar itu masih belum terbit. Jadi ada perbedaan. Kalau yang di atas dia ragu-ragu apakah niatnya itu sebelum terbitnya fajar atau sesudahnya, itu yang enggak sah. Kalau yang kedua dia sudah niat terus dia ragu-ragu apakah ini sudah masuk waktu subuh atau belum umpamanya, ini sah. Terus wala yubtiluha nahwu aklin wa jima'in ba'daha wa qabla al-fajr. Jadi makan dan hubungan dengan istri dia sudah niatnya setelah sholat tarawih umpamanya, niatnya jam 10 malam, tapi setelah itu dia makan atau hubungan dengan istrinya, maka perbuatan yang semacam ini tidak sampai membatalkan niat kalau memang waqablal fajri, sebelum terbitnya fajar. Saya ulangi lagi, dia sudah niat setelah sholat tarawih umpamanya, tapi dia sempat makan atau hubungan dengan istrinya dan hal ini sebelum terbitnya fajar, maka puasanya sah. Perbuatan tadi tidak sampai membatalkan. Naam, lau qata'aha qablah, sebelum terbitnya fajar orang itu sempat memutus niatnya, saya gak jadi puasa umpamanya, maka hal semacam ini ihtaja litajdidiha qat'an, maka diharuskan untuk memperbaharui niat. Sehingga kalau dia tidak memperbaharui niat maka puasanya tidak sah. Saya ulangi lagi, sebelum terbitnya fajar sempat memutus niat, jadi dia di dalam hatinya terlintas, wis saya tidak mau puasa umpamanya, atau tidak jadi puasanya, maka itu putus niatnya. Sehingga kalau puasa dengan niat yang tadi ini tidak sah karena niatnya sudah batal, kecuali orang itu sudah tajdid, yaitu memperbaharui niat. Jadi sebelum terbitnya fajar dia sempat memperbaharui niat, terus di siang harinya puasa, maka sah. Mungkin sementara ini yang bisa saya sampaikan, toh sekalipun sangat singkat dan sangat sedikit. Semoga manfaat dan barokah, dan jika ada yang kurang pas, kurang sesuai, saya mohon maaf. Dan jika ada yang kurang puas, silahkan ditanyakan dalam channel ini. Dan dari saya pribadi akhiran, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.